Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ar-Rasul fi Taif. Al-Wahda ar-Rabi'ah. Baik. Walamma mata Abu Talib wa Sayyidah Khadijah zada tama'u Quraisy fi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asrafat fi idaihi. Ketika Abu Talib wafat dan juga Sayyidah Khadijah, orang-orang Quraisy bertambah ketamaannya, kesombongannya. Wa asrafat fi idzaihi, dan mulai melampaui batas dari celaan-celaan yang diberikan kepada Rasul. Wa kana dzalika min ahammil asbabil lati ja'alat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila Taif yabhasu amman yansuruhu ad-da'wah la'allahu yajidu fi qabilati Saqifin man yu'aziruhu. Itulah sebab yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif untuk mencari siapapun yang bisa membantu dakwahnya, dan dia berharap ada di antara kabilah Saqif yang akan membantunya, man yu'aziruhu. Walakinna zu'ama Saqifin kanu aswa'a, tetapi pembesar Saqif bahkan lebih buruk perlakuannya kepada Rasul. Fa'aghraw bihi 'abidahum wa sufaha'ahum yasubbunahu wa yaqdhifunahu bil hijarah. Aghra, yughri itu membujuk. Jadi para pembesar Saqif tadi membujuk dari hamba sahayanya mereka maupun orang-orang yang di antara mereka, yasubbunahu, sabba yasubbu artinya mencaci atau menyumpahi. Jadi membujuk orang-orang hamba saya untuk menyumpahi beliau. Wa yaqdhifunahu bil hijarah. Qadhafa artinya melempar, dan melemparinya dengan hijarah, batu. Wa fi hadhihi adh-dhuruf as-sa'bah tawajjaha Rasul sallallahu alaihi wasallam bid-du'a'i qailan. Doanya bisa dilihat di Google banyak ya, contohnya di sini ada kalimat Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Jadi doanya panjang tapi bisa disingkat ya. Intinya adalah, ya Allah, kepadamu ku adukan lemahnya kekuatanku, kekuranganku, siasatku dan ketidakberdayaanku menghadapi manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara pengasih, Tuhan orang-orang yang lemah, Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Kau serahkan diriku? Kepada saudaraku yang bermuka masam padaku, atau kepada musuh yang Kau kuasakan urusanku kepadanya? Jika Engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli apapun sikap orang kepadaku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Taib. Ada an-nabiyyu ila Makkah walakinnahu lam yatamakkan min dukhuliha illa fi himayati ahadi rijalatiha ismuhu Al-Mut'im bin Adi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali ke Mekah, dari Taif ke Mekah, tetapi tidak mungkin Rasul kembali begitu saja, masuk ke Mekah begitu saja, kecuali ada pertolongan dari salah seorang sahabatnya, yaitu Al-Mut'im bin Adi. Hada muhim. Zallat Quraisy ala mawqifiha al-ma'anid lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa da'watil islamiyah. Jadi istamarrat Quraisy, masih dilanjutkan ya. Ini babnya adalah bai'ata al-Aqabah itu ya, dua bai'at Aqabah. Kabilah Quraisy masih saja menentang. Anada yu'anidu artinya menentang Rasul SAW dan juga dakwahnya. Bal innaha asrafat fi adawatiha wa muqawamatiha. Bahkan lebih-lebih lagi, melampaui batasnya lagi dalam permusuhan dan melawan dan memberikan perlawanan kepada Rasul dan juga dakwahnya. Wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam ihtimamahu ila al-qabail allati tafidu ila Makkah fi musimil haji. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalihkan ya, atau merubah haluan yang awalnya dakwah kepada kabilah Quraisy kepada kabilah yang wafada yafidu, ini artinya berkunjung, wafada ila, wufud kan utusannya. Nah, yang berkunjung ke Mekah dalam musim haji.
Waqad iltaqa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a jama'ah minal Khazraj min ahli Yathrib. Jadi Rasul SAW itu bertemu dengan jamaahnya Khazraj dari Yathrib. Wa dzalika fi musimil haji fi sanah al-ashirah lil bi'tsah am 620 miladiyah. Pada musim haji Rasul mulai mendakwahi kepada ahlu Yathrib allati tafidu ila Makkah. Fahaddatsahum 'anid dinil jadid wa bayyana lahum usulahu wa ta'alimahu. Jadi Rasul berbicara menjelaskan tentang din baru, yaitu dinul Islam, menjelaskan usul-usulnya dan mengajarkannya. Wa da'ahum ila dukhuli fihi, dan mengajak untuk masuk ke dalam din yang baru ini. Wa tala 'alaihim ba'd ayat minal Qur'anil Karim, dan Rasul juga mulai membacakan beberapa ayat dari Qur'anul Karim. Fa aslama sittatun minhum, ya. Kemudian masuk Islamlah 6 orang dari mereka. Wa wa'aduhu binashril Islam baina ahlihim. Dan wa'adu sini kan jamak, berarti ke-6 orang tersebut mereka berjanji kepada Rasul untuk menyebarkan Islam di antara keluarganya yang ada di Yathrib. Wa hakadha akhadha al-Islamu yajidu at-tafahhuma wal qabula baina ahli Yathrib. Dan dari sinilah Islam kemudian dapat dipahami dan diterima di antara orang-orang Yathrib. Wa fi musimil haji minal 'amit tali qabala ma'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wafdun min ahli Yathrib. Ar-Rasul di tahun selanjutnya, tahun ke-13, bertemu dengan utusan dari ahlu Yathrib. Wa kana mukawwana min 12 rajulan, yang terdiri dari 12 orang laki-laki. Waqad akadu lirrasul sallallahu alaihi wasallam musanadatihim lid-da'wati al-islamiyyati. Jadi mereka menekankan, meyakinkan Rasul untuk memberikan bantuan di dalam dakwah Islamiyah ini, wa isti'dadahum li himayatiha wa himayati sahibiha, dan mempersiapkan untuk melindungi dakwah dan juga melindungi pemeluk agama Islam ini. Wa fi hadzal liqa'i baya'a ar-rijalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yusyriku billahi syai'an. Nah, ini isinya ya. Dari pertemuan yang kedua kalinya ini ya. Yang pertama kan yang 6 orang, ini yang ke-12. Ini adalah pertemuan yang menghasilkan baiat. Ke-12 orang tadi berbaiat kepada Rasulullah. Untuk ini pertama, poinnya mohon ditulis, alla yusyriku billahi syai'a wa alla yusriku. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak zina. Yang keempat, tidak bermaksiat kepada Allah dalam hal yang baik. Wa baya'ahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala man wafa minhum bidzalika fajazauhul jannah. Kemudian Nabi juga berbaiat kepada mereka, siapapun yang setia di antara mereka, maka maksudnya yang bisa menepati baiatnya, fajazauhu al jannah, Allah akan berikan kepadanya jannah. Wa man khalafa an syai'in min dzalika fa amarahu ila Allah in syaa'a 'adzabuhu wa in syaa'a ghafara lahu. Ya. Dan juga barang siapa yang mengingkari janjinya yang ada di baiat Aqabah tadi, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki pula Allah akan mengampuninya. Wa tu'rafu hadhil bai'atu bi bai'atil aqabatil ula. Ini perjanjian yang disebut dengan bai'ah Aqabah yang pertama. Wal aqabatu ismul makanil ladzi tammat fihi al bai'ah. Aqabah itu adalah nama makan yang sempurnalah baiat itu ya. Waqad ba'atha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al wafdi 'inda al-'audati ila Yathrib Mus'ab bin Umair. Rasul pun kemudian membuat langkah selanjutnya, yaitu mengutus bersama utusan tadi itu ketika kembali dari Mekah. Kan ini sedang musim haji ya. Ketika kembali dari Mekah ke Yathrib, namanya adalah Mus'ab bin Umair.
Utusan itu dipilih oleh Rasul. Untuk apa tugasnya? Lika yuqri'ahum al-Quran, untuk membacakan kepada mereka Al-Quran, wa yu'allimahum al-Islam wa yusalliya bihim. Ya, ketiga itu adalah tugas yang diberikan kepada mereka. Wa fi Yathrib wajada Mus'ab min ahliha quluban mutafattihatan. Ketika di Yathrib, Mus'ab mendapati keluarganya itu buka hatinya, wa uqulan wa'iyatan, dan wa'i itu sadar ya. Jadi kesadaran akalnya itu terbuka. Pada khala bi fadli da'watihi katsirun minal aus wal khazraj fil Islam. Jadi kemudian dengan biiznillah taala Allah bukakan hati para kaumnya, banyak dari al-aus wal khazraj fil Islam. Kama aslama adadun kabirun minal qadati war ru'asa mislu, sebagaimana banyak pula yang masuk dari golongan para pimpinan kabilah, di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hadir, ya, di antara keduanya lah, wahuma sayyida qaumiha, keduanya merupakan pemimpin kaumnya. Wa aslama Banul Ashhal jami'uhum, dan masuk Islam pula Banu Ashhal keseluruhannya. Walam tabqa darun min duaril Aus wal Khazraj illa dakhalahal Islam. Masya Allah. Dan tidak ada satupun tersisa dari rumah kabilah Aus maupun Khazraj kecuali masuk ke dalam Islam. Artinya banyak dan sebagian besar ya masuk ke dalam Islam. Wa kana mimma sa'ada ala sur'ati dukhulil Aus wal Khazraj fil Islam tatallu'uhum ila za'imin qawiyyin yajma'u kalimatahum wa yuwahhidu sufufahum. Itu yuwahhidu ya. Dan apa faktor yang membuat kabilah Aus dan Khazraj ini cepat masuk ke dalam Islam? Karena tatallu'uhum, yang mereka sangat-sangat ingin menemukan sosok pemimpin yang kuat yang bisa menyatukan mereka, wa yuwahhidu sufufahum, dan menyatukan saf-safnya mereka. Ini ada tanda satu, kita lihat di bawah. Wa kanat harb syadidah qad waqa'at bainal Aus wal Khazraj qabla al-hijrah. Juga keinginan yang kuat itu didasari karena mereka dulunya sangat bermusuhan. Terjadi peperangan yang sangat sengit di antara kedua kabilah tersebut sebelum hijrah. Iddat di sanawat, bertahun-tahun ya. Ba'da am min bai'atil aqabatil ula, ja'a adadun min ahli Yathrib lil hajji bainahum 73 rajulan wa imra'atan. 62 minal Khazraj wa 11 rajulan minal Aus. Jadi setelah Baiat Aqabah yang pertama, kemudian datang lagi banyak dari orang-orang Yathrib untuk berhaji, yaitu jumlahnya 73 laki-laki, 2 perempuan, kemudian 62 dari Khazraj dan 11 laki-laki dari Aus. Fajtama'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirran bil laili 'indal Aqabah. Ya. Wa bay'uhu aidan wa summiyat hadhihi al-bai'ah bi bai'atil aqabatis tsaniyah. Jadi mereka berkumpul bersama Rasul pada malam hari secara rahasia di Aqabah. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasul juga, dan disebutlah baiat ini dengan baiat Aqabah kedua. Bay'uhu ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa auladahum. Mereka berbaiat kepada Rasul untuk menjaga Rasul sebagaimana mereka menjaga dirinya sendiri dan juga istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Seperti itulah, membela Rasul. Wa tu'rafu hadhil bai'atu bi bai'atil harb. Nama lain dari baiat kedua ini adalah bai'atil harb. Qala Ubadah bin Samit, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'atal harbi ala sam'i wa ta'ati fi usrina wa yusrina
Ini ya isinya ya, sampai sini. Oke. Jadi kami berbaiat kepada Rasul dengan baiatul harb. Untuk apa? Untuk sami'na wa ata'na, gitu ya bahasa Quran. Untuk dengar dan taat dalam waktu sulit maupun mudah, wa alla nunazi'al amra ahlahu. Tidak bersengketa ya terhadap segala urusan yang Rasulullah sampaikan. Wa an naqula bil haqqi aina ma kunna, dan untuk berkata yang benar dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim, kan kami tidak takut terhadap orang yang suka mencela. Wa tu'tabaru hadhil bai'atu nasran kabiran lid-da'watil islamiyah. Baiat ini adalah sebagai bukti bahwa Allah memberikan kemenangan yang sangat besar dalam dakwah Islam. Fa idza kanat Makkah qad qawamat ad-da'wah wa harabatha fa hiya Yasrib. Masyaallah. Ketika orang Mekah itu justru malah melawan dakwah dan juga memeranginya, maka inilah Yasrib. Tsaniyatu mudunil Hijaz. Kota kedua dari Hijaz, turahibu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'watahu. Mereka menyambut Rasul dan juga dakwahnya. Wa tubdi isti'daduha litahammula kullas syada'id fi sabili nusratid da'wah wa ta'yidiha. Masyaallah. Wa tubdi dan mulai untuk mempersiapkan untuk mengambil peran yang sulit. Tahammala itu ihtamala masyaqqan aw yasbur. Ya, artinya mereka menyambut dan juga siap mendapati kesulitan. Karena sudah berbaiat tadi, itu adalah bukti yang nyata bahwa mereka akan menemui asyadaid, akan menemui kesulitan pula yang sangat sulit. Fi sabili nusrati dakwah, di jalan untuk kemenangan dakwahnya dan juga melaksanakan dan dalam pelaksanaan pula itu akan syadid. Jadi mereka tidak masalah dengan itu. Waqad tammat hadhil bai'atu fi nihayatis sanah ats-tsaniyata asyrata minal bi'tsah. Masyaallah. Baiat kedua itu ada di tahun ke-12 kenabian. Ya, al-hijratu ilal Madinah. Arafat Quraisy bi amri hadhil bai'ah. Jadi orang-orang Quraisy tahu dari perkara baiat ini. Fashtadda al-adza bil muslimina. Kemudian orang-orang Quraisy pun bertambah pula cacian dan hinaannya yang ditujukan kepada orang-orang muslim. Wa zadat tadhiqu alaihim, dan bertambah menyulitkan, mempersempit kehidupan orang-orang muslim. Ta asbaha 'aishuhum fiha jahiman la yutaq, sampai membuat kehidupan orang-orang muslim itu ya jahim yang tidak layak. Walidza adzinar Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrati ilal Yasrib. Dari situlah Rasul kemudian memberikan izin kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Fasaru yatasallaluna hatta la tahula Quraisy bainahum wa bainal hijrah. Kemudian jadi orang-orang muslim tadi ketika turun perintah untuk hijrah, yatasallaluna maknahu kharaja minhu fi istifa'in. Jadi keluar dari Mekah dalam keadaan rahasia. Hatta la tahula Quraisy, sampai nggak tahu orang-orang Quraisy itu kalau mereka tuh ini siapa yang berhijrah. Walam yuhajir alaniyah illa Umar bin Khattab, hijrah secara terang-terangan. Masyaallah. Ha huwa Umar radhiyallahu anhu. Baqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah hatta ya'zanallahu lahu bil hijrah. Rasul pun tinggal di Mekah. Jadi setelah sahabat-sahabat yang sudah hijrah tinggal Rasul, tersisa Rasul. Sampai Allah mengizinkan kepadanya untuk hijrah. Wa baqiya ma'ahu sahibuhu Abu Bakar, dan juga yang tersisa adalah sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Wa fil waqti nafsuhu sya'arat Quraisy bil khatri alladhi yumkinu an yanzil biha law hajara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Yathrib. Jadi di waktu itu, di waktu yang sama, ketika Allah mengizinkan untuk hijrah kepada Rasul, di waktu yang sama pula orang-orang Quraisy merasa bahwa akan ada bahaya yang mungkin akan mereka terima ya kalau Muhammad berhijrah ke Yathrib. Wa aqama hunaka hukumatan qawiyatan, dan mendirikan di sana pemerintahan yang kuat. Wastamalal Arab ilaih, dan istamala itu artinya kecondongan ya, menarik, memikat orang-orang Arab kepadanya. Jadi ketakutannya orang-orang Quraisy adalah setelah Muhammad mampu mendirikan hukumah qawiyah fi Yathrib, sorul Arab. Jadi orang-orang Arab tuh menjadi pindah haluan yang awalnya menjadikan bangsa Quraisy yang ada di Mekah sebagai sayyid ya, atau tuannya Jazirah Arab, akan berubah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ijtama'a zu'ama'u Quraisy fi darin nadwah, وهي الدار التي يجتمعون فيها عندما يريدون تدبير أمر من أمورهم. Jadi orang-orang Quraisy kemudian berkumpul. Namanya adalah Darun Nadwah. Dar itu fungsinya untuk memutuskan perkara-perkara, atau ketika mengatur urusan yang ada di Mekah, mereka akan berkumpul di Darun Nadwah. Wa bahasu fima yaf'alun. Kemudian mereka mencari apa ya yang mestinya mereka kerjakan gitu untuk menghentikan hijrahnya Muhammad gitu. Wastaqarra ra'yahu ala an yaqtulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncullah ide, diputuskanlah ide dari mereka semua untuk membunuh Nabi. Walakin duna an yanfarida ahadun bidamihi. Infarodabi itu artinya dicirikan oleh atau ditandai dengan. Berarti maksudnya mereka ingin bunuh Nabi, tapi tidak mau ada seorang pun tuh yang sendiri gitu menumpahkan darahnya. Kenapa? Nanti ada jawabannya. Bal yastariku fityanu Quraisy fi darbihi darbata rajulin wahidin hatta al-maut. Ya, jadi mereka bekerja sama, orang-orang Quraisy itu, untuk memukul Rasul dengan kekuatannya laki-laki ya, sekali pukul sampai mati. Masing-masing fityan, masing-masing fata itu memukul dengan satu pukulan, dengan pukulan yang luar biasa laki-laki itu ya, sehingga menyebabkan Muhammad wafat gitu. Fayatafarraqa damuhu bainal qabail. Jadi liciknya mereka membagi darahnya itu pada setiap kabilah, karena fityannya tadi dibagi dari seluruh kabilah yang ada di Mekah. Jadi seolah-olah semua orang dari kabilah itu punya perwakilan untuk membunuh Muhammad. Fala yaqdiru banu Abdi Manaf ala harbihim fayaqbaluna ad-diyah. Ide itu muncul supaya tidak ada satu orang yang kemudian tidak ada yang namanya satu pembunuh, tapi seluruh kabilah punya perwakilan pembunuh, sehingga tidak memungkinkan bagi Banu Abdi Manaf untuk memerangi seluruh kabilah itu, sehingga mereka akan membayar diat saja, membayar denda saja terhadap pembunuhan yang akan dilakukannya. Wa auhallahu ta'ala ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bima ta'amaru alaihi ahlu Makkah. Kemudian Allah pun mewahyukan, memberikan pemberitahuan kepada Rasul tentang apa-apa yang yang diputuskan oleh ahlu Makkah kepadanya. Wa amarahu bil hijrah, dan memerintahkan kepadanya untuk hijrah. Wa fil lailatil muhaddadati amara Rasul
sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib an yabita makanahu wa ghattahu bi burdatihi. Nah, pada malam yang ditentukan, Rasul itu memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk yabita. Bata yabitu itu artinya begadang ya, untuk ya bermalam di tempatnya Rasul, tempat tidurnya Rasul. Wa ghattahu, ghatta itu artinya menutup menyelimuti dirinya dengan kainnya Rasul. Ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kharaja wal fityan ala babihi yantaziruna khurujahu liqatlihi. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar dalam keadaan di luar itu, di depan rumahnya, di depan pintunya, menunggulah para fityan tadi. Para pemuda-pemuda tadi itu sudah nunggu di luar pintunya Rasul, menunggu Rasul keluar untuk membunuhnya. Fa'akhadha qalilan minat turabi wa natharahu ala ru'usihim wa huwa yatlu qawlahu ta'ala. Ya. Fa'alqallahu an-nawma 'alaihim falam yarahu ahadun minhum. Dan Rasul mengambil sedikit debu, meniupnya di atas kepala-kepala mereka dan membacakan ayatnya Allah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kemudian Allah membuat mereka tertidur sampai tidak ada seorang pun bisa melihat Rasul. Sarar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq ila Yathrib. Rasul pun jalan bersama Abu Bakar ke Yathrib. Walamma balagha ghara Hira ikhtafaya fihi thalath layalin. Ketika sampai di Gua Hira, mereka berdua bersembunyi 3 malam. Hatta la taqa'a 'alaihima a'yunal musyrikin alladzina khafu min najahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil iflati minhum. Sampai tidak ada orang-orang musyrik tadi yang bisa melihat Rasul bersembunyi, karena mereka takut akan berhasilnya Muhammad dalam dakwahnya. Fil iflati minhum. Iflat itu dari kata aflata yuflitu, maksudnya terlepas, lolos. Mereka takut najah Muhammad dan lolos dari mereka gitu. Fa'akhadu yutaridunahu. Kemudian orang-orang musyrik tadi toroda yutoridu, melacak dan mencari, memberikan sayembara. Wa wadu'u jaizatan kabiratan qadaruha mi'atu naqatin liman yudrik Muhammad wa sahibahu. Dan memberikan hadiah yang sangat besar, yaitu 100 unta yang bisa menemukan Muhammad dan juga temannya itu, yaitu Abu Bakar. Attala'a ila jaizati Quraisy katsirun minasyubbanil aqwiya wal fursan asyidda. Wah, karena sayembara yang sudah diberikan, ya sudah diumumkan, maka banyak dari pemuda yang kuat dan juga kuda-kuda yang sangat gagah. Di antara mereka, wa kana min aktsarihim harasan ala akhdhil jaizati rajulun min Bani Madlaj. Di antara kebanyakan mereka itu, mereka berharap bisa mengambil hadiahnya ya. Namanya adalah dari Bani Madlaj, huwa Suraqah bin Malik alladzi intalaqa fi atharir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibah, yang ingin untuk menghancurkan jejaknya Rasul ya, yang pada akhirnya ra'ahuma. Siapa yang melihat ya? Dia melihat Suraqah bin Malik tadi melihat Rasul dari kejauhan dan juga Abu Bakar. Wa kada amaluhu fi jaizati Quraisyin an yatahaqqaqa. Dan hampir usahanya atau harapannya untuk mendapatkan jaizah yang Quraisy, hadiah dari Quraisy itu terrealisasi gitu. Walakin qaim fursahu ghasat fir rimali wa lam tatamakkan min muwasalatis sir. Tapi di tengah jalan kudanya itu enggak kuat ya. Kemudian tenggelam. Ghasa itu menenggelam atau karam di pasir, di padang pasir, dan nggak mungkin untuk melanjutkan perjalanan.
Wa hakadza naja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu. Dari sinilah kemudian Rasul lolos, berhasil berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ba'da rihlah istamarat isna asyara yauman. Wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Setelah rihlahnya selama 12 hari, Rasul kemudian sampai di Quba. Haitsu assasa masjidaha al-mubarak. Disitulah Rasul mendirikan masjid yang mulia, yang berkah, wa aqama fiha iddata ayyam, dan tinggal di sana beberapa hari. Summa ittajahar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Yathrib. Kemudian Rasul pun pergi ke Yathrib. Wa fi Yathrib wajada Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Aus wal Khazraj tarhiban kabiran wa sururan balighan bi muqaddamihi al-karim al-mubarak. Kemudian di Yathrib Rasul mendapati mereka Aus dan Khazraj menyambut dengan tangan terbuka, bahagia yang tidak terkira, menerima kedatangannya yang mulia, yang memberikan berkah. Wa amama dar Abi Ayyub al-Ansari barokat naqatuhu faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam hahuna al-manzil insyaallah. Di depan rumahnya Abu Ayyub al-Ansari untanya menderum atau berlutut lah. Barokah tuh ya berlutut, karena di sini naqah berarti artinya berlutut atau ya istirahat lah. Faqala Rasul, inilah manzilnya insyaallah. Qala Allah Ta'ala, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kana wusul Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Yathrib allati asbahat tu'rafu bil Madinah al-Munawwarah yaumal Jum'ah as-sadis ashar min syahri Rabi'il awal. Wa min dhalika tarikh bada'a zuhurul Islam. Walidzalika ja'alat al-hijrah bidayatan lit-tarikhil islami. Masya Allah. Begitulah sampainya Rasul di Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah al-Munawwarah pada hari Jumat tanggal 16 bulan Rabiul Awal, dan dari situlah mulai penanggalan Islam, sehingga hijrahnya Rasul ini merupakan awal mula penanggalan Islam, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sanastamirru fi al-wahdah at-taliyah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.